materialisme secara umum sebagai bagian dari kajian ontologi. Kita masuk ke fase selanjutnya dari materialisme. Jadi kalau belajar materialisme itu orang biasanya memilah tiga. Yang pertama materialisme kuno versi Demokritos yang bilang pakai teori-teori atom dan lain-lain itu. Yang kedua materialisme modern yang disebut materialisme mekanik, sains. Kalau dalam agama orang menyebutnya sunnatullah. Jadi itu materialisme mekanik. Jadi alam semesta ini ada mekanismenya. Dia kayak mesin. Tinggal kamu pedomani mekanisme ini, maka kita bisa hidup nyaman di dunia ini. Nah, itu materialisme versi kedua. Jadi kalau ada orang bilang dia anti materialisme, sebenarnya tidak mungkin orang tidak setuju materialisme sama sekali. Karena hidup kita tidak ada wajahnya, tidak ada bentuknya kalau tanpa materi. Harus ada materinya. Meskipun materi itu tidak segala-galanya. Jadi seandainya kamu tidak setuju dengan materialisme, itu lebih pada persepsi kita bahwa materi ya, dan dia penting, cuma dia tidak segala-galanya. Kadang-kadang tidak ada materi pun tidak apa-apa jalan. Oke, jadi bahkan kan ada orang bilang semuanya butuh uang, tidak juga. Kuliah butuh uang, apa-apa butuh uang, tidak juga. Ngaji kita kan tidak pakai uang, kamu kan tidak bayar, malah untuk teh gratis, ya kan? Tidak semuanya butuh uang, tidak semuanya pakai materi. Tapi sebenarnya meskipun kamu bilang tidak butuh uang, butuh juga, cuma takmire sing tekor. Ya, yang uangnya kan dari takmir, bukan dari kamu, tapi semua butuh uang. Jadi itu materialisme mekanik. Nah, hari ini kita masuk ke fase selanjutnya dari materialisme yang dikenal dengan materialisme dialektis, materialisme historis. Jadi malam ini kita akan ngobrol tentang pikirannya seorang yang sudah sangat kamu kenal, yaitu yang namanya Karl Marx. Ya, orangnya sangat Islami karena punya jenggot. Iya kan? Kamu kan biasanya jenggotan ini kan dianggap Islam banget, ikut sunnah. Karl Marx itu memang jenggotan wajahnya. Iya. Karl Marx susah menggambarkannya. Dia orang baik tapi tidak punya uang, melarat. Anaknya 6 yang resmi. Ada anak nggak resmi 1. Ya, karena Karl Marx itu hidupnya nebeng di tempatnya sahabatnya Engels. Sempat menghamili pembantunya Engels. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau di barat yang hidup itu simpel, biasa, nggak heboh. Kalau di sini heboh. Padahal di sini mungkin lebih dahsyat dari itu hari ini. Ya. Oke. Jadi tema kita malam ini materialisme, tapi materialisme yang tidak lagi semata-mata ngomong tentang mekanisme alam semesta, tapi sudah ngomong tentang sejarah. Dialektika kadang disebut juga materialisme dialektis karena metodenya pinjem dari idealismenya Hegel yang terkenal dengan dialektikanya. Jadi biasanya orang nulisnya nyambung materialisme dialektis historis, atau dipakai salah satu materialisme dialektis atau materialisme historis. Oke. Masuk ke, akan tak jelasin satu-satu apa itu materialisme, apa itu dialektika, apa itu sejarah. Marx punya definisi yang berbeda tentang materi. Kalau selama ini sebelumnya orang mendefinisikan materi itu adalah objek indrawi,
sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Apa aja panca indera itu? Dilihat, didengar, apa? Diraba, dicium, satu lagi apa? Dirasa. Melihat pakai mata, meraba pakai tangan, mencium pakai nyium. Itu mulut atau hidung? Hidung ya? Ya. Karena kalau mulut aja hidungnya nggak terlibat nggak enak. Dirasa pakai lidah, diraba pakai tangan, pas. Hanya itu. Tapi kalau itu materi lama, definisi lama sebelum ada mak. Kalau mak dia setuju aja dengan iya itu materi, tapi ada satu lagi yang harus diperhatikan, bahwa objek itu tidak akan jadi objek kalau tidak ada subjek manusianya. Meja ini nggak ada artinya apa-apa, nggak ada efeknya sama sekali, kemateriannya tidak berguna kalau tidak ada subjek yang melakukan resepsi terhadap meja ini. Resepsi itu maksudnya pencerapan dengan panca inderanya. Oke, jadi sentralnya materi kalau di mak tidak semata-mata ada pada objek, tapi juga pada subjek manusia. Mak dikenal dengan jargonnya bahwa filsafat selama ini, sebelum dia maksudnya, mulai zaman Yunani sampai eranya dia, itu sibuk dengan pikiran-pikiran besar tentang dunia. Tapi katanya Mak, yang penting bukan itu. Mikir cok sepanjang lebar, nulis buku tebel-tebel, sebenarnya tujuannya pikiran itu kan untuk merubah dunia. Dan kesalahannya para filosof sebelumnya, katanya Mak, itu terlalu sibuk mikir. Ngapain capek-capek mikir kalau nggak ada efek, nggak ada dampak, tidak ada perubahan, nggak connect sama sekali dengan dunia, ngapain? Apakah alam ini terbuat dari air, atau terbuat dari api, atau terbuat dari angin? Terserah terbuat dari apa. Tapi yang penting kan terus gimana kita menyikapinya, gimana kita mengolahnya, gimana kita mengelolanya, kan itu. Jadi Marx membalikkan paradigma filsafat sebelumnya yang cenderung orang menyebutnya spekulatif, jadi spekulasi-spekulasi. Metafisika itu kan spekulasi-spekulasi, masih ngarang-ngarang, ngiro-ngiro. Dibalik oleh Marx, enggak, sekarang harus praksis. Praksis tidak sama dengan praktis loh ya. Kalau praktis itu nyari gampangnya aja. Kalau praksis itu implementasi, aplikasi dari hasil refleksi, itu praksis. Dipikir dulu, terus dirumuskan praksisnya. Itu artinya dipikir dulu, terus gimana cara menjalaninya. Saya ingin belajar filsafat yang tidak pakai susah. Nah, itu kan mikir. Tidak boleh cuma level itu aja, harus kamu pikir terus realnya gimana. Kalau cuma teori aja nggak ada gunanya. Gimana enaknya deradikalisasi Islam. Kalau cuma berhenti di seminar, berhenti di buku, berhenti, tidak ada gunanya. Sama kan tiap hari kampus-kampus, apalagi UIN, itu hari ini kan sibuk dengan jargon, sibuk dengan Islamisasi ilmu, sibuk dengan civil society, sibuk dengan apa kamu? Integrasi, interkoneksi. Tidak penting. Tidak, percayalah saya itu bagus, Islamisasi bagus, integrasi, interkoneksi bagus. Itunya tidak penting. Sudah semua orang sudah terima kok itu bagus. Terus implementasinya sekarang gimana yang penting gitu. Nah, itu maunya Marx sebenarnya. Yo penting refleksi, tapi tahap refleksi ini harus dilampaui. Orang jangan mandek. Kalau kamu mikir terus, tidak melaku-melaku. Kayak kamu naik kampus itu loh, kalau jadi panitia kan jangan sering-sering rapat. Kalau sering-sering rapat, acaramu nggak jalan, sumpah dewe. Apalagi tipikalnya orang Indonesia. Jadi yang nggak masalah jadi masalah.
Jadi rapat itu nggak selesai rapat. Dan hasil keputusan rapat malam ini adalah kita akan rapat lagi minggu depan. Mesti ngono. Jadi keputusannya rapat adalah akan dirapatkan lagi. Lah ngapain nanti kamu debat sampai berbusa-busa, ternyata keputusannya ditunda di rapat yang akan datang. Nah, jadi mikir bro, nggak mau begitu usul berbusa-busa, begitu waktunya. Ayo sekarang siapa penanggung jawabnya? Sudah mengkerut semua sudah malas. Itu yang dibenci oleh Marx. Filsafat harus punya orientasi praksis. Dan yang kenapa disebut mana tadi? Disebut materi, ya karena ada materi, karena ada yang mengobjektivasi dia. Maka subjek punya peran penting dalam materialisme. Jadi susunan materi, alam semesta yang kita sebut materi ini sebenarnya yang menyusunnya adalah manusia, subjeknya. Semuanya kita yang ngatur. Kalau kemarin di materialisme mekanik sempat saya singgung ada yang namanya naturalisme, bahwa yang natural itulah yang benar. Kalau di Marx enggak ada di dunia ini yang 100% natural. Semuanya ada peran subjek di dalamnya. Terserah kamu sebut apa, gempa kah, banjir kah, atau masjid kah, sekolah kah, ngaji kah, kampus kah. Tidak ada satupun yang bebas dari realitas, yang bebas dari subjek. Semuanya hasil kerja, hasil karyanya manusia. Meskipun kadang-kadang kalau hasilnya jelek, orang dalihnya terus larinya ke Allah, ya sudah takdirnya. Padahal itu pokal kawin dewe. Kadang-kadang kan kamu gitu, kalau sudah susah sudah ini kan sudah takdirnya Allah. Padahal itu rekayasamu dewe. Kamu nyontek, terus ketahuan, terus nggak lulus. Ini sudah takdir. Loh kok enak, polangmu dewe nggak lulus kok, sing disalahnya takdir. Di situ tak kasih contoh, hutan gundul lah, kamu sakit jantung gara-gara merokok lah, apa lah. Kamu kan alasannya begitu. Padahal itu polangmu sendiri, tidak natural. Jadi yang natural itu pasti di sana ada andilnya manusia. Oke. Jadi sumbangannya Marx terhadap ide materialisme adalah masuknya dimensi subjek, yang subjek itu dengan laku. Itu bahasaku laku, karena orang Jawa itu kan menyebutnya laku. Aktivitas itu kan laku, kerja dan praksis. Jadi ikut terlibat dalam konstitusi dunia yang namanya materi. Maka untuk membaca materi tidak cukup kamu lihat barangnya, tapi lihat di balik itu aktivitas subjeknya. Tidak cukup kamu lihat teh ini, di balik teh ini ada laku, ada kerja, ada praksis sesuai teori masing-masing. Contohnya ini. Nah ini kan praksis namanya. Saya ngerti gimana teorinya minum yang enak, terus tak minum, itu praktek. Jadi nggak cuma teori. Kalau cuma teori berarti minggu depan ketemunya idealisme. Nah sekarang harus praktek. Percuma kamu berbusa-busa ngomong cinta, ngomong tapi udah pacar. Iya, nggak ada gunanya ngomong. Iya kan, cinta sejati, cinta tulus, ngapain? Orang dia pacar nggak ngomong gitu-gitu. Jadi ngomong yang lain aja lah, yang kira-kira kamu bisa melakukan praksisnya. Kalau enggak ya janganlah, eman-eman, daripada energimu habis. Oke, jadi materi itu selain barang yang bisa diakses oleh indera, di balik itu ada laku, kerja, praksisnya manusia yang terlibat di sana. Nah, terus dialektika terus. Materi dan manusia dalam hidup ini ternyata dia tidak diam sendiri-sendiri. Manusia dan alam semesta itu sifatnya dialektis, katanya Marx. Dialektis itu ya kayak dialog itu saling mempengaruhi. Aku mempengaruhi kamu, kamu mempengaruhi aku. Kita ini kan sedang berdialektika sebenarnya.
Aku ngerti filsafat dikit-dikit terus ngasih tahu kamu. Saya nggak ngasih yang susah-susah. Itu kan negosiasi. Mungkin aku ngomongnya sama dosen filsafat, ngomongnya agak tak genjot sehingga rotok. Tak pakai istilah-istilah gaya biar dia ngerti kalau aku ngerti filsafat misalnya. Cuma karena di depanmu ya pakai istilah gampang-gampang aja. Itu kan dialektika namanya. Kemarin waktu kamu kesini nggak ada perempuannya sama sekali, sakaramu dewe, ora dandan, ora surenan, ora adus. Pokoknya kesini begini ada ceweknya, sekarang kamu dandan rapi, tak dulu klinis-klinis aja. Nggak kayak pertemuan dulu yang awal itu, suram-suram wajahnya. Loh itu kan hasil dialektika namanya. Itu loh. Realitas yang kamu hadapi, kamu dialogkan sama dirimu, dan hasilnya hari ini. Itu dialektis. Dan dalam dialektika berarti apa? Segala sesuatu pasti berubah. Kamu ketemu apa, berubah. Kamu ketemu apa, berubah. Kamu ketemu apa, berubah. Itu dialektis terus. Materinya berubah, subjeknya berubah. Subjek mempengaruhi materi, materi mempengaruhi objek mempengaruhi subjek, subjek mempengaruhi objek. Dialektis. Ini warisannya Hegel. Tesis, antitesis, sintesis. Aku yang ngerti filsafat, kamu yang gak ngerti filsafat, lahirlah sintesis, ngaji filsafat. Dialektis. Dialektika. Jadi membaca realitas maka jangan dibaca aspek, jangan dianggap dia diam, tapi perhatikan juga aspek dialektikanya. Kamu kok bisa sampai di titik ini, itu dialog sama apa aja sih? Indonesia sampai kok wajahnya seperti hari ini, itu dialektika apa yang terjadi? SBY kok bisa gemuk kayak gitu ya? Padahal korone lagi krisis, itu pasti ada dialektikanya. Nggak mungkin nggak ada apa-apa kok tiba-tiba terus SBY gitu, itu nggak mungkin. Dia pasti dialog. Kamu juga gitu. Kamu tiap hari sama orang kamu dikirim uang kok masih kurus saja ya, pasti ada dialektikanya. Jangan-jangan uangnya nggak kamu beli makanan, atau kamu beli itu kok rokok terus itu. Nah itu dialektika. Jadi kamu baca apapun, baca apa? Ini sebenarnya apa? Whiteboard, baca. Coba dialektika. Karena dialektika sama kamu, maka whiteboard ini barang biasa-biasa aja. Tapi coba anak kampung apa yang nggak pernah ngerti gini, ada layar bioskop, ada layar itu bayangannya luar biasa sekali barang layarnya LCD. Tapi kamu tiap hari lihat biasa aja. Itu dialektika. Dialektika ia melanjutkan Hegel. Tidak perlu tak jelaskan panjang. Jadi realitas itu adalah dialektika subjek dan objek, objek dan objek, subjek dan subjek. Pokoknya sekelilingmu dialektika terus. Ini kelanjutannya Hegel. Bedanya sama Hegel, ini kebalikannya. Kalau Hegel sifatnya ideal, kalau Marx sifatnya realitas, praksis. Kalau Hegel, realitas itu adalah pengejawantahan ide. Tapi kebalikannya, ide itu hanya penerjemahan dari realitas. Jadi kebalikannya. Kalau Hegel orang mikir dulu, terus baru dari situ terus dia berusaha mewujudkan ide-idenya. Tapi kalau di Marx tidak bisa kayak gitu. Begitu orang mikir, sebenarnya yang dia pikir itu bahannya ya realitas. Jadi dialektikanya dialektika real dimasukkan ke pikiran. Kalau Hegel, dialektika pikiran terus diterjemahkan ke realitas. Hegel kan dikenal punya idealisme yang luar biasa, yang dikenal dengan idealisme Jerman. Nanti ada metafisikanya tentang roh, tentang akal absolut dan lain sebagainya. Kalau di Hegel kan alam ini ada akalnya, ada nalar, namanya nalar sejarah, nalar apa ya saya lupa. Tapi nalar ini absolut. Paradigma besar dunia itu selalu ada. Jadi, kalau orang hari ini itu paradigmanya permisif, apa aja boleh.
Sementara di abad tengah cara berpikirnya teologis, teosentris, selalu serba Tuhan. Dan kalau di era Yunani serba kosmos, kosmosentris. Ini namanya akal dunia kalau di Hegel. Kalau Marx nggak percaya ada yang kayak gitu. Ide itu awalnya dari realitas. Nggak bisa orang berpikir dari nol tanpa pijakan alam nyata. Jadi kalau dialektikanya Hegel, sintesis, tesis, antitesisnya dalam pikiran. Tapi kalau di Marx enggak. Dialektika itu sejarah, enggak dalam pikiran. Dialektika dalam sejarah itulah yang dibaca oleh manusia. Bukan dialektika di pikiran yang diterjemahkan dalam realitas. Itu bedanya idealisme dengan realisme, materialisme. Jadi fokusnya beda. Yang satu serba mikir, yang satu serba real. Makanya Marx dianggap titik awal lahirnya filsafat yang kritis, filsafat yang praksis, filsafat yang real, bukan filsafat yang melangit. Jadi kita selama berapa kali pertemuan sebenarnya ngomong tentang filsafat yang langit. Ya meskipun ya bagus saja, masuk akal aja. Tidak ada filsafat yang tidak masuk akal karena memang basicnya rasional. Maka kamu jangan bingung kalau baca filosof ini kok masuk akal, filosof itu masuk akal juga, padahal pikirannya bertentangan. Jangan-jangan sih bener sih, kamu kan sering bingung kayak gitu. Nah itu karena ya memang basisnya filsafat itu akal. Jadi itu seperti persis kritiknya Ghazali, tidak jaminan yang masuk akal dan rasional itu mesti pas. Banyak hal yang masuk akal tapi tidak pas. Jadi jangan tertipu di sana. Kadang-kadang orang, karena akal itu sering masuknya belakangan. Kamu suka dulu baru kamu pikir alasannya apa. Aslinya kamu males tapi terus nyari alasan. Ya sekali-sekali kan harus ambil break sebentar Pak untuk melihat realitas secara jernih. Padahal kamu males. Kan banyak yang kayak gitu. Jadi kamu melakukan sesuatu dulu terus mikirin buri belakangan. Nah itu model-model filsafat sebenarnya. Oke. Jadi sejarahnya manusia itu adalah sejarah dialektika. Jadi dari tesis ketemu antitesis dan bersatu dalam sintesis. Itu dialektika. Jadi materialisme dialektis. Sekarang sejarah. Dari sini nanti lahir materialisme historis. Jadi apa sih isinya sejarah? Perjalanan sejarahnya manusia, kata Marx, diawali dari benda. Bukan dari ide, bukan dari pikiran, bukan dari tokoh besar, tapi sebenarnya aspek kepemilikan, aspek benda. Jadi cerita kita itu diawali dari apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Ceritanya manusia diawali dari sana. Jadi kita hidup, mungkin zaman nenek moyang dulu orang primitif, itu kan sejarahnya dimulai ketika dia, aku ingin ini, dan kalau keinginanku ingin dituruti, aku butuh ini. Kan itu. Dari situ sejarah mulai jalan. Jadi tidak diawali dari cerita-cerita supranatural, dari macam-macam kan banyak. Enggak, sejarah itu dimulai dari orang butuh apa, dan untuk memenuhi kebutuhannya itu dia harus melakukan apa. Maka membaca sejarah manusia, jangan lupa baca aspek kebendaannya, baca aspek materinya, baca aspek ekonominya. Dan itu menentukan. Agama awalnya termasuk dari situ kalau nanti kita lanjutkan diskusinya. Orang primitif, kenapa dia menyembah laut, menyembah pohon, menyembah gunung? Ya karena dia ingin menguasai laut, ingin berlayar, mungkin cari ikan, ingin memanfaatkan pohon, dan dia pengetahuannya terbatas.
wawasannya masih belum nyampe. Biar tidak membahayakan dia, lautnya terus dikasih saja. Lahirlah agama-agama primitif. Awalnya dari benda, awalnya dari ekonomi. Politik juga begitu, sosial juga begitu. Sosial itu kan ketika aku butuh ini, aku bisanya ini, kalau tak anui semua nggak nyampe kebutuhanku, dia, ini harus bareng-bareng ini, kalau sendirian nggak bisa ini. Terus jadilah masyarakat. Jadi membacanya harus komprehensif. Jadi tidak cuma aspek idenya, aspek manusia ini akalnya sudah tinggi, akalnya, karena akalnya besar maka dia hidupnya berubah. Tidak, sebenarnya tarikan-tarikan materi. Sampai hari ini sejarah itu berawal dari materi. Begitu materi berubah, ceritanya akan berubah. Kamu bisa ngumpul di sini, nongkrong di sini hari ini, itu kan karena materi dan kepemilikan yang kamu punya ya baru sampai itu. Mungkin kamu karena punyanya cuma motor dan hidup di kos-kosan, uangmu juga cuma segitu, jadilah kamu mau ikut ngaji ini. Tapi tak bayangkan misalnya tiba-tiba kamu kaya, punya Alphard, duitmu banyak, saya nggak yakin kamu mau datang ke sini. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi begitu. Jadi tarikan-tarikan materi itu menentukan perilakumu, jangan salah. Kalau uangmu banyak mungkin ngapain datang ke sini, paling dikasih air teh sak gelas, kamu nongkronglah di kafe apa di mana, kan lebih enak, mesti gitu. Materi menentukan. Oke, jadi Marx dengan ngomong seperti ini sebenarnya dia sedang mengkritik Hegel. Kalau di Hegel, perilakunya manusia itu diatur tadi oleh akal bareng-bareng, akal dunia. Jadi orang baik kalau akalnya sehat, dan orang jelek itu kalau akalnya nggak jalan, kalau enggak itu katanya Marx. Akalmu sehat pun kalau nggak punya uang, nggak punya apa-apa juga pening. Buat apa akal sehat kalau kamu nggak bisa makan, kan itu katanya Marx. Meskipun kamu agamanya tinggi, orang soleh luar biasa, tapi kalau anak istrimu nggak makan juga ceritanya jadi berbeda. Katanya Marx, sejarah diawali dari faktor kebendaan, kepemilikan, ekonomi. Tarian-tarian ekonomi itu penting. Dan ini nanti yang disebut base structure. Intinya ini, nanti ada agama, ada lembaga sosial, lembaga budaya itu selanjutnya. Tapi dasarnya pasti ini. Maka Marx dari sini terus orang menyebutnya, berarti itu tergolong materialisme historis. Sejarah cuma basisnya materi. Bandingkan kamu belajar sejarah selama ini, basisnya kan basis cerita-cerita sejarah itu, bagaimana Pangeran Diponegoro yang sakti cuma ngangkat pedang aja Belanda, kan? Coba dibaca aspek materinya. Kenapa Pangeran Diponegoro tiba-tiba marah luar biasa? Banyak kasus sebenarnya, cuma kan dia meledak memberontak Belanda kan ketika tanahnya milik leluhurnya sama Belanda mau digusur, mau dijadiin jalan. Materi. Apalagi coba baca sejarah-sejarah orang besar itu, sebenarnya kalau dicermati ya materi. Bahkan sejarahnya Nabi Muhammad itu kan, kenapa kok sampai Nabi terusir sampai hijrah, itu kan sebenarnya pergesekan materi. Orang Arab itu sebenarnya Allah sudah kenal sebelum Nabi memperkenalkan Allah, cuma dengan ide yang sedikit berbeda. Hanya saja mereka gengsi ngakuin Nabi, nggak mau ngakuin Nabi. Kalau diakui berarti meletakkan Nabi di posisi tinggi. Kalau di posisi tinggi banyak fasilitas-fasilitas ekonomi, fasilitas sosial budaya yang harus akhirnya kan mesti kepegang Nabi, dan itu mengancam status sosial mereka. Materi. Jadi kalau orang kafir Quraisy menolak Nabi mungkin tidak semata-mata gara-gara dia kafir, memang jahiliyah, butuh, goblok. Tidak. Ada tarian-tarian materi juga di situ. Dalam setiap kasus katanya Marx, kalau kamu jeli coba masuk lebih dalam. Jangan berhenti di aspek-aspek superstructure, lapisan atas bangunan masyarakat, karena sering menipu. Kayaknya ceramah daki-daki ikhlas, wiritan nangis-nangis, ternyata akhirnya ya ke sana.
nggak bisa muni ya rata kok. Iya kan? Banyak yang kayak gitu materi. Jadi sejarah adalah dialektika materi yang terjadi di tengah masyarakat. Oke, itu sejarah. Dan dilanjutkan lagi dari sejarah materi sampai lahirnya masyarakat. Yang membedakan karena sejarah nggak bisa dari masyarakat. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah kalau manusia dia menyadari kebutuhannya, kemudian mengejar kebutuhannya itu dan membuat alat sendiri untuk memenuhi kebutuhannya itu. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang enggak. Hewan itu ya pokoknya makan rumput. Dia enggak pernah punya ide kira-kira kambing itu enggak pernah dia punya ide gimana saya bisa bikin mesin yang bisa menghasilkan rumput tanpa harus jalan ke atas gunung, enggak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa kayak gitu cuma manusia. Meskipun manusia itu cuma jenis binatang juga, tapi binatang ini banyak definisinya sih. Kalau Aristoteles binatang yang berpikir, animal rasional, binatang yang mikir. Maka dengan definisi ini maka kamu hati-hati. Begitu orang itu tidak mikir, maka yang tersisa tinggal binatangnya. Jadi hati-hati kalau kamu stres, aku tidak bisa mikir aku. Hati-hati. Alamat ini sudah kehilangan aspek mikirnya berarti tinggal binatangnya. Hati-hati. Jadi manusia mengejar kebutuhannya. Nah, dalam rangka ngejar ini terus dia sadar, oh ya, tidak bisa sendirian ini. Aku punya hasrat untuk maju, aku punya hasrat untuk menguasai lahan pertanian, aku punya hasrat, dan untuk ini nggak bisa harus sendirian, harus kerjasama dengan orang lain. Hasrat ingin punya banyak keturunan, sendirian kan juga nggak bisa. Jadi ya, kamu harus kerjasama. Makanya ta'awunlah untuk aspek itu, kerjasama. Jadi untuk memenuhi hasratnya, kalau di agama hasrat itu kadang-kadang disebut fitrah. Fitrahnya manusia ingin maju, fitrahnya manusia cari ilmu, fitrahnya manusia kawin, fitrahnya manusia. Nah itu tidak bisa sendirian kamu. Sak jago-jagonya kamu tidak bisa menghamili dirimu sendiri. Ya, jadi butuh yang lain. Jadi maka kamu jangan gaya, jangan sombong. Orang sombong itu orang paling bodoh. Karena kamu tidak ada artinya apa-apa kalau nggak ada yang lain. Kamu merasa cakep, loh kamu itu cakep karena jasa yang lain. Dia rela untuk jadi orang jelek. Loh iya loh, kalau nggak ada yang jelek, kamu nggak bisa disebut orang cakep. Kaya juga begitu, jagoan juga begitu. Makanya orang butuh kerjasama. Dari kebutuhan untuk bareng-bareng inilah lahir namanya masyarakat. Oke, dan masyarakat, alam semesta, dunia subjektif manusia ini dalam proses yang terus-menerus dialektis. Dari situlah lahir sejarah. Nah, jadi sejarah itu bukan cerita-cerita luar biasa tentang para pahlawan. Para pahlawan juga hasil dialektika sejarahnya sendiri-sendiri. Oke, nah setelah masyarakat itu jadi, pada akhirnya dari banyak variabel yang paling menentukan ternyata variabel materi tadi, yang di dunia modern bentuknya menyebut, orang menyebutnya variabel ekonomi. Dan teorinya ini nanti disebut economic determinisme. Jadi hidup punya banyak sekali dimensi, cuma satu-satunya dimensi yang paling berpengaruh itu ekonomi. Jadi manusia adalah makhluk ekonomi kalau dalam teori ini. Nah, masyarakat tadi sudah tak singgung punya dua aspek.
Jadi hidup kita ini ada namanya basic structure, base structure, dan super structure. Basic structure kita itu ekonomi. Di luar itu super structure, termasuk agama, termasuk politik, termasuk bahasa, dan lain. Itu super structure. Super structure itu maksudnya apa? Kondisinya dia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Seperti apa lembaga budaya, seperti apa lembaga agama, ditentukan oleh dialektika dalam dimensi ekonomi. Itu katanya Marx. Orang kaya, cara beragamanya pasti beda dengan orang yang tidak punya uang. Iya. Kalau orang kaya mungkin cara beragamanya bolak-balik ke Mekah, umroh, sedekah, apalagi. Terus korbannya aja nggak mau sapi 1, sapi 10 misalnya. Orang kaya. Kalau orang miskin kayak kita ya paling ibadahnya apa? Ya turu masjid, terus ngobrol ke masjid malah tidur, wiritan. Ada yang masih rajin wiritan, ngaji, yang itu, yang murah meriah itu. Lembaga agama ditentukan oleh ekonomi ternyata. Kamu nggak bisa pamer, saya ingin Islamku kafah Pak, saya naik haji. Nggak bisa ternyata. Ekonomi. Saya ingin sedekah sebanyak-banyaknya, begitu buka dompet, dompet isinya tinggal 2 lembar. Itu pun yang satu isinya cuma bon utang kemarin, berarti garek siji ya. Tidak bisa kamu ibadah full. Ternyata agama superstruktur. Budaya juga begitu. Gaya, mode, budaya, relasi sosial, politik, apalagi politik hari ini. Kamu sukses apa enggak di dunia politik, ya tergantung ekonomi. Saya baru dapat SMS dari teman di Probolinggo itu. Kemarin Jawa Timur waktu pilihan, waktu hampir semua calon itu bagi-bagi duit. Jadi tergantung, jadi yang menang berarti yang baginya paling banyak. Cuma di tempat teman saya itu masjidnya dibeliin karpet, dibeliin kipas angin, dibeliin macam-macam. Seorang di antara calon gubernurnya. Begitu dia kalah, diambil lagi, jadi kayaknya diambil lagi, kipas anginnya diambil lagi, jadi ngalah kok. Jadi, dan dengan santainya kayak gitu. Politik gitu kan, ternyata basic structure yang menentukan ekonomi. Bahkan kondisi psikologismu juga kan basic structure menentukan ekonomi. Kalau pasukanmu banyak, kamu senyum-senyum, wah, nggak ada apa-apa, kamu ketawain aja. Kalau ada temennya sumpek, kamu kayak Allah, hidup itu santai Pak, kamu banyak uang. Dengan santainya kamu nasihatin orang lah, melecehkan orang lah. Coba dompetmu tipis, kamu meremut sudah. Temenmu dagang ketawa ngakak-ngakak, kamu bisa ketawa pokoknya. Hidup ini tidak adil ternyata. Ekonomi. Jadi katanya Marx, superstructure, realitas yang tampak, super itu ada di atas. Ini ditentukan oleh basic structure-nya, ekonomi. Maka masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin nanti pola hidup, gaya hidup, strategi hidupnya juga beda-beda. Ekonomi menentukan. Kiai-kiai itu kan juga gitu. Zaman saya dulu, saya nggak tahu sekarang jarang tampil. Dulu siapa? Ustadz Haryono yang pengobatan itu loh yang gitu. Saya punya teman jadi pasukannya Ustadz Haryono. Jadi dia disuruh pakai seragam putih-putih, kalau pas lagi wiritan tugasnya satu nangis. Astagfirullah, dia harus nangis terus. Aku itu dan dibayar mahal hanya untuk itu. Ekonomi, dan orang terus percaya kan, oh iya ya, sampai nangis-nangis gitu berarti memang tingkat kekiaiannya itu sudah tinggi. Kan kamu percaya dengan yang itu. Jadi itu untuk bisa gitu kan bermodal gitu loh, bayarin orang. Apa yang tidak bisa hari ini kalau ekonomimu beres? Tapi begitu ekonominya kacau, Allah sudah surga neraka sudah sumpah kamu. Pacar aja saya nggak jamin kamu bisa kalau ekonominya ruwet. Apa ada sekarang pacar yang mau kamu nggak, kalau
makan bayar sendiri-sendiri ya. Kalau kamu minta dijemput, tolong bensinnya ya. Kalau nggak sudah sudah kamu bubar. Kalau nggak ada ekonomi putus insya Allah. Ekonomi menentukan. Gitu. Oke, kalau malam Kamis diajak, ayo traktir aku dong. Alah, ngaji aja ada barokahnya, lumayan dapat teh. Daripada kalau ke warung bayar. Jadi, kenapa ekonomi ternyata kuncinya? Gitu. Jadi basic structure menentukan super structure, baik di level individual maupun di level sosial. Kenapa dulu di dunia sosiologi ada teori, oh kalau orang desa itu cenderung kerjasama, cenderung rukun, cenderung saling tolong-menolong. Kenapa bisa begitu? Karena ekonomi. Sementara orang kota cenderung egois, diajak kerja bakti nggak mau, diajak apa-apa nggak mau. Kenapa? Ekonomi dia kaya, waktunya kerja bakti tinggal bayarin pembantunya suruh keluar. Tapi ya di desa nggak bisa bayari sopo. Buat makan aja pontang-panting. Akhirnya yuk kerja bakti dewi, keluar sendirian dan seterusnya. Jadi dia jadi rukun kalau di kampung. Dari sisi itu, jadi ternyata harmoni rukun tidak rukun itu hubungannya juga sama ekonomi. Gitu. Loh emangnya teroris-teroris itu bisa ngebom, bisa merekrut orang, bisa bikin pelatihan, kalau nggak ada uangnya ya nggak jalan. Kalau ingin menghentikan itu semua gampang, putus saja sumber dananya, selesai. Kalau nggak ada dananya mau apa dia? Paling kan cuma ceramah misalnya. Ya kan? Mau latihan gimana? Beli alatnya bom gimana? Nggak bisa. Kuncinya ada di ekonomi. Oke. Itu masyarakat. Terus jadi relasi ekonomi nanti pada gilirannya berpengaruh pada relasi sosial. Misalnya tak kasih contoh hukum. Hukum kadang-kadang dirumuskan hanya untuk melindungi kepemilikan pribadi, dimanipulasi untuk kepentingan 1-2 orang. Dan yang kepentingan 1-2 orang itu kan pasti 1-2 orang yang jaya secara ekonomi. Bagi orang kaya penjara tidak apa-apa di penjara. Di penjara bisa beli LCD pakai springbed. Kos-kosannya apa? Kos-kosanmu yang kamu tempati sekarang itu dengan penjaranya para koruptor itu jauh. Ya kan mungkin kamu lebih milih di penjara asal penjaranya kayak para koruptor itu. Fasilitasnya. Iya kan springbednya tebel-tebel, pakai LCD besar-besar, pakai audio videonya luar biasa. Kalau kamu ada kasurmu aja tipis segini kayak tidak pernah dicuci, orang lihat aduh ngalang-ngalang penjara. Ya kan? Itu yang bikin kamu tidak kerasa di kamar itu kan, jadi meluyur. Ya begitu masuk kamar kan langsung aduh. Jadi ekonomi menentukan. Saya punya teman jadi apa di Jakarta. Keponaannya itu dulu punya kerjaan gantiin Tommy waktu di Nusa Kambangan. Lumayan. Sekali gantiin sehari dia bisa dapat 16 juta. Lumayan daripada kamu nongkrong gak ada gunanya gitaran, nonton bal-balan, kok gantiin koruptor-koruptor di penjara itu kamu dapat banyak. Iya kan? Zaman dulu nggak tahu. Sekarang peluang kayak gini banyak. Kamu dicari-cari tanya-tanya. Oh, sekarang koruptornya banyak. Karena koruptor itu tiap akhir pekan dia mesti minta pulang. Dan kalau sewaktu ada sidak kan harus ada yang ganti. Nah, kamu yang merasa wajahnya agak mirip-mirip koruptor, daftar soal nanti diberi mau kamu gantiin itu. Jadi secara ekonomi ternyata loh, bahkan surga aja kalau kamu kaya gampang. Kamu tinggal carilah kiai yang menurut kamu paling ampuh doanya. Kamu temuin, kasih uang, Pak Yai saya didoain masuk surga ya. Dengan uang kamu bisa masuk surga ternyata. Dengan logika ini loh ya, ekonomi loh ya. Kan gitu.
Daripada kamu capek-capek zikir sendiri sampai belantemen ya. Ora mesti diterima. Segala setengah-setengah wali di mana lah yang menurut kamu ampuh dia kayak langitan apa akhiratan kamu temui. Tak yai saya nyuwun tolong didoaken mlebu swarga. Wis mau masuk surga kan. Iya. Nah, jadilah orang kaya kalau pakai teorinya Marx. Begitu kamu secara ekonomi lemah, kamu akan sengsara hidup. Dan ini nyata memang. Tidak main-main ini teori. Jadi tidak idealis lagi. Ini memang lawannya idealis, materialis. Orang harus materi biar kebutuhanmu terjadi. Kalau enggak, ya prihatin. Nah, oke. Terus relasi sosial. Kalau tadi kan ekonomi mempengaruhi sosial, dan sosial pada gilirannya mempengaruhi kesadaran. Akhirnya apa? Caramu mikir, caramu bertindak, caramu berperilaku itu ditentukan oleh kesadaran sosial. Yang kesadaran sosial ini semula disetel oleh dunia ekonomi. Kalau uangmu banyak, gayamu juga sudah beda. Caramu menangkap realitas juga sudah beda. Bandingkan dengan kamu yang tidak punya uang. Orang kaya, saya masih ingat benar zaman saya mahasiswa dan duit, kalau ingin makan enak itu di wanita tama kalau pas ada orang nikahan. Ya, cuma dulu kenal saya sama satpamnya, itu maksudnya dari belakang. Jadi kan zaman itu lihat makanan enak itu tuyus, pokoknya luar biasa, kayaknya kayak orang nggak pernah makan berapa tahun. Tapi sekarang mungkin biasa aja. Ada ekonomi yang berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan itu menentukan perilaku. Gayanya orang nggak punya uang dengan uangnya banyak itu beda. Disadari apa enggak? Maka relasi sosial mempengaruhi kesadaran, jangan salah. Ya meskipun ada satu dua orang yang gayanya kayak duit oke, padahal ya enggak. Jadi justru orang yang gayanya kayak duitnya itu biasanya duitnya sedikit. Cino-cino yang uangnya banyak itu biasanya ya gayanya kayak nggak punya uang. Tapi yang jelas kesadarannya berbeda. Nah di situ contohnya kalau dimakan buruh sama juragan. Kalau buruh itu kan dia hopeless, nggak punya harapan. Satu-satunya harapan ya gimana caranya dia bisa survive. Yang penting rapi pecat, yang penting bayaran yang mudah, kan cuma itu yang dipikir. Beda sama juragan. Dia bisa lebih luas, gimana bisnisku lebih banyak, gimana alat produksinya lebih tambah, dan seterusnya. Mahasiswa sama dosen, karena tingkat ekonominya berbeda, maka kesadarannya juga berbeda. Cara mikirnya juga berbeda. Cara menanggapi realitas juga berbeda. Kalau kamu ada uang 10.000 tiba-tiba jatuh di jalan, reaksimu gimana? Lumayan uang 10.000, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah rame-rame, pokoknya sebulan. Tapi yang uangnya banyak 10.000, capek-capek ngambil uang 10.000 ngapain? Ini sana biar diambil yang lain. Cara menanggapi realitas, ya kan? Kalau ada toko baju, jualan baju impor yang banyak itu, kira-kira cara membacamu gimana? Ayo, itu menentukan level kesadaranmu, ditentukan di situ. Kalau kamu, wah lumayan ini baju bagus-bagus, murah-murah lumayan, nah itu levelmu berarti di situ. Atau kalau levelmu, baju kayak gitu, ngapain beli lagi? Nah, levelmu lumayan kalau sudah kayak gitu. Atau itu menanggapi realitas bisa dibaca dari situ. Kedewasaannya orang bisa juga dibaca dari situ. Jadi relasi ekonomi menentukan dunia sosial, dan dunia sosial pada gilirannya mendeterminasi kesadaran. Kesadaranmu hari ini sampai di level apa, itu pasti pengaruh dunia sosial. Dan dunia sosialmu bunyinya kayak gimana, itu sebenarnya pengaruh dari dunia ekonomi. Itu katanya Marx. Karena Marx fokusnya memang ke arah ini. Karena dia melihat yang dilihat oleh Marx itu negara Prusia.
pecahannya Rusia. Ya era ketika industri sedang booming, revolusi industri, dan pemilik modal sedang jaya karena sistem kapital baru booming juga, kapitalisme. Mungkin minggu hari kapan itu kamu kan ada kajian tentang kapital itu kan, sedang booming-boomingnya, dan itu yang digelisahkan oleh Marx. Maka dia hanya melihat wilayah itu. Filosof kan selalu begitu, ketika terobsesi dengan satu dimensi dia sibuk di situ. Kalau Marx mending ekonomi. Yang agak dahsyat itu Freud. Freud itu bukan ekonomi, tapi seks. Kalau makan alah bulat ya ujung-ujungnya duit, itu Marx. Tapi kalau Freud enggak, alah bulat kakian gaya ya paling ujung-ujungnya seks. Ngomong daging-daging, jelimet-jelimet ya akhirnya ya ke sana. Ya kan? Kamu diceramain apa aja nggak kedengeran, nggak paham, tapi begitu nyinggung-nyinggung seks terus kamu langsung bawa. Ya kan? Insting itu sudah. Itu katanya Freud, seorang itu nggak usah gaya lah, paling ya ujungnya ke sana. Nah itu Freud. Nah kalau Marx ekonomi, kalau ada waktu nanti kita ngomong Freud. Ya, tapi teorinya bagus, lumayan. Kalau Freud kan dia yang nanti melahirkan psikoanalisis itu. Jadi gimana membaca ternyata bawah sadarmu itu sering nyetir kamu tanpa kamu sadari. Nah itu Freud. Oke, dilanjutkan. Nah, apa tadi? Dialektika sejarah yang itu dasarnya adalah ekonomi, berpengaruh ke dunia sosial, di tengah masyarakat dunia sosialnya, dan modusnya adalah modus produksi. Di tengah masyarakat yang namanya ekonomi itu adalah produksi barang, produksi kebutuhannya manusia. Dan asumsinya adalah cara produksi dalam masyarakat menentukan kondisi politik, ideologi, sosial, budaya yang dipakai, termasuk prasyarat moral. Mana benar, mana salah, mana pantas dan tidak pantas, itu banyak dideterminasi, banyak ditentukan oleh mode ekonomi, mode produksinya. Di situ tak kasih contoh, misalnya masyarakat lama, para petani itu biasanya anak perempuannya dijodohkan. Itu bukan berarti mereka cara berpikirnya kaku atau primitif, tapi seringkali pertimbangannya, aku harus dapat mantu yang layak mewarisi pertanianku. Atau kalau pas dia miskin, aku harus dapat mantu yang dia bisa membantu perekonomianku. Jadi modus sosial, benar salah, pantas tidak pantas, itu ditentukan oleh sistem produksi yang ada. Dan ya, kalau dalam masyarakat biasanya pemilik modal, penguasa itu menentukan benar salah. Orang kaya yang ngatur kode etik hidup bersama. Orang yang punya uang mengatur mana yang disebut layak, mana yang tidak layak. Pemilik modal, penguasa. Kalau hari ini pemilik modal itu menggumpal misalnya di dunia media, maka kiblat kita kan banyak ke media. Orang-orang kaya jadi panutan. Wah, Abu Rizal Bakri punya mobil baru. Nah, dan kamu mungkin pokoknya orang kaya mobilnya kayak gitu, begitu mobil itu berarti itu orang kaya. Dan itu yang terjadi. Dia menentukan mana pantas tidak pantas, mana benar mana salah. Masyarakat dan produksi. Dan selalu ada dikotomi ini di tengah masyarakat. Kalau zaman kuno, dikotominya adalah antara warga bebas dan budak. Sementara abad tengah biasanya tuan tanah dan buruh, bangsawan dan rakyat biasa. Kalau berjuis kapitalis itu hari ini, itu biasanya pemodal dan pekerja. Bangsawan, rakyat biasa itu zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Kalau kamu baca buku-buku Jawa, etika Jawa, buku serat apa itu biasanya etika feodal.
hanya untuk bangsawan. Orang biasa biasanya nggak pakai yang gitu-gitu. Coba dilihat buku-buku kejawen itu, isinya kan rumit itu. Etik, cara hidup, cara berperilaku. Tapi sebenarnya itu untuk bangsawan. Orang biasa nggak terlalu care dengan itu. Dan itu kelas di masyarakat. Selalu ada dikotomi kelas. Kita terbiasa berpikir double. Double itu berpikir dua. Kalau bahasa filsafatnya binary opposition. Selalu dua. Dan masyarakat juga sering kita lawankan dua kelas. Pemerintah dan rakyat, bangsawan, rakyat biasa. Nah, kalau mat yang dilihat adalah pemodal dan pekerja. Jadi antara orang yang kaya, yang punya modal dengan pekerja. Saya tidak tahu, ada asumsi bilang bahwa ketika sesuatu itu tidak ada lawan katanya, biasanya itu kebenarannya lebih tinggi levelnya dibandingkan yang ada lawannya. Allah itu tidak ada lawannya. Allah lawannya setan, enggak. Setan levelnya di bawah, dia nggak ada lawannya. Cinta itu tidak ada lawannya. Kamu bilang benci, enggak. Kalau benci itu lawannya suka, tapi kalau cinta enggak ada lawannya. Level kebenarannya lebih tinggi. Ya kowe percaya apa ora sak ngono. Ya. Jadi, kan kalau kamu pacaran kan senengane ngono, aku cinta padamu. Terus ditolak ganti, aku benci padamu. Berarti tadi belum cinta sebenarnya. Kalau sudah cinta tidak bisa jadi benci. Tapi kalau suka bisa. Kelas dulu lagi, rapikan dulu. Wes pokoknya kamu perhatikan aja. Cuma ya kayak pacarannya kan kelihatan. Kalau masih suka itu biasanya masih banyak gombalnya. Ya kan? Wah, kamu cantik sekali seperti bidadari semua. Maksudnya gombal itu. Dan perempuan jangan mau kalau kamu disamakan dengan bidadari. Kalau pacarmu bilang kamu kayak bidadari, itu alamat kamu tidak akan dinikahi oleh dia. Iya, karena bidadari itu dinikahinya besok di akhirat. Ya, bidadari itu tidak untuk di dunia, untuk besok. Jadi kalau pacarmu gombal, kamu secantik bidadari, alamat itu. Tidak usah diterusin. Karena kamu buat besok, nggak buat sekarang. Kalau sekarang dia nyari yang lain. Jangan mau ngomong udah lewat tekan sana. Oke, kembali lagi ke mat. Pokoknya ini saya ngomongnya agak panjang dan serius karena mat itu dikenal di mana-mana. Indonesia dulu stres gara-gara iya, marxisme. Apa ya sih sebetulnya mat ini jangan salah. Mat itu dia sendiri sering bilang aku bukan marxis loh ya. Dia sendiri sering bilang. Yang kamu benci setengah mati oleh orang Indonesia namanya komunisme itu yang merumuskan bukan Marx. Istilahnya aja tidak dari Marx. Meskipun Marx nanti masuk salah apa organisasi partai-partai komunis, tapi tidak dari dia. Jadi Marx menginspirasi banyak orang meskipun dia sendiri bilang aku bukan Marx loh. Nah itu. Kadang-kadang pertanyaan retoris kayak gini penting. Saya kapan itu ada pertanyaan di kelas, tapi menarik. Pertanyaannya, Yesus itu Kristen nggak, Pak? Iya, Yesus itu Kristen nggak? Ya kita susah ya. Ternyata Tuhannya orang Kristen, ternyata nggak Kristen. Kristen itu kapan datangnya? Jauh setelah Yesus nggak ada berarti. Iya ya, Yesus ternyata ya nggak Kristen juga. Oke. Jadi diurut dari awal lagi ya, biar gampang. Biar mak, karena ini penting. Sebelum saya masuk ke cerita yang disebut determinisme sejarah. Jadi diawali dari benda realitas yang objektif. Ternyata yang disebut materi itu tidak cuma benda yang bisa diakses oleh panca indera, tapi juga manusia, subjek yang mengobjektivasi objek. Karena tidak mungkin ada objek kalau tidak ada subjek. Jadi aktivitas laku praksisnya manusia, dialektikanya dengan realitas itu juga, itulah nanti yang disebut materialisme dialektis. Materialisme dialektis ini ketika dimasukkan dalam sejarah, lahirlah materialisme historis. Materialisme historis itu
variabel-variabel sejarah, khususnya variabel ekonomi di tengah masyarakat, inilah faktor yang jadi basis dinamika, basis. Kalau dalam dialektika berarti tesisnya itu ekonomi, antitesisnya bisa macam-macam. Dan ini semua mempengaruhi kesadarannya manusia. Jadi realitas, materi itu berpengaruh terhadap kesadaran. Jadi kesadaranmu itu tidak pasti. Apakah manusia pasti jelek, apakah manusia pasti jahat? Dia tergantung realitas. Dia cuma membalas dialektika kenyataan. Tak kasih contoh. Iya. Gini misalnya, saya kapan itu orang mahasiswa bimbingan. Aku semangat bimbing, tak kasih tahu, tak jelasin gini, tapi dia sambil dengerin, oh iya Pak, terus SMS-an. Gitu toh Pak. Gitu. Ya kan, loyo karena saya dosen yang baik ya paling tak batin astagfirullah. Nanti dan lama kayak gitu terus. Pokoknya habis astagfirullah subhanallah gitu. Terus lagi Allahu akbar. Suwe-suwe kalimat thayyibah pun tak. Suwe-suwe batinku asu. Si ini ngomong serius-serius deh. Oh gitu toh Pak? Iya Pak. Iya kan? Jadi awalnya apa-apa astagfirullah, subhanallah. Sesuai koleksi kalimat baiknya habis. Itu kan dialektika namanya. Ini orang baik-baik dan berusaha gara-gara dia. Coba dia tidak gitu, aku masih dosen yang alim. Tapi gara-gara polahmu ya iya. Loh, itu yang disebut dialektis. Kamu tanya, loh terus dasarnya bapak itu baik apa buruk? Nggak ngerti ya, dialektika dengan sejarah aja yang bikin aku kadang apik kadang elek. Dan itu yang disebut determinasi sejarah. Orang kadang kepepet jadi kayak gitu. Maunya ndak meso jadi meso. Padahal tadi sudah kalimat thayyibah. Cuma ya kok suwi kalimat thayyibah sampai entek. Akhirnya berubah sudah kalimatnya. Itu namanya sejarah berpengaruh terhadap kesadaran. Nah, sekarang kita lihat dari materi itu tadi ternyata ketemunya apa sih yang mempengaruhi kesadaran? Berarti laku tadi, praksis tadi, praksis manusia yang dialektika dengan alam. Dan yang namanya praksis, yaitu kerja berarti. Aktivitasmu bekerja. Kerja mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi kerja. Praksismu mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi praksis. Cara berpikir mempengaruhi apa yang kita lakukan, yang kita lakukan berpengaruh pada pikiran kita. Dan nanti ketemunya di mana? Ternyata esensi manusia itu kerja. Manusia itu eksis, sadar bahwa aku manusia yang punya makna, manusia yang sejati kalau dia bisa kerja, bisa beraktivitas. Kalau tidak bisa apa-apa, dia ingin sesuatu tapi dia tidak bisa berjalan meraihnya, biasanya dia merasa aku kok gini ya. Tapi dia merasa fully jadi manusia kalau dia bisa melakukan sesuatu. Maka esensi manusia adalah kerja. Cuma nanti ada cumanya sekarang. Begitu nyampe sini, sebenarnya aman nyampe sini. Sistem yang kita pakai hari ini itu ternyata tidak bikin kerja kita mendukung eksistensi. Nah, itu yang gawat. Sebelum ada kapitalisme, misalnya sistem kuno, orang kerja itu ya dia serius, dinikmati sendiri, hasilnya dirasakan sendiri dan dia puas dengan itu. Kamu gambar, gambarmu bagus, kamu tempel di rumah senang. Bapakmu ke sawah, bertani, nandur dewe, diairi sendiri, diopeni sendiri sampai panen, dan sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri, puas. Dinikmati sendiri, kerja sendiri. Tapi sistem baru yang namanya kapitalisme tidak begitu. Itu yang bikin jadi masalah itu.
Harusnya kamu dengan kerja itu merasa bangga, eksis, ternyata aku bisa. Tapi sistem kapitalis nggak bisa bikin ternyata aku bisa. Hasilnya tidak dinikmati sendiri. Dalam masyarakat kapitalis, kamu kerjanya untuk orang lain. Kecuali kamu pemilik modal, berarti kan kamu buruh. Kamu pekerja. Dan pekerja itu dia kerja untuk orang lain. Dia yang kerja, orang lain yang menikmati hasilnya. Yang dilihat oleh Marx kan fenomena pabrik-pabrik zaman dulu. Bayangkan orang kerja di pabrik itu zaman itu, sekarang mungkin juga masih gitu. Misalnya pabrik permen, kamu berangkat jam 8 pagi, masuk, duduk, bagian bungkus permen. Mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam kamu gini terus bungkus gitu terus. Dan harusnya kamu nikmati bungkus permen kan, permen dimakan sendiri kan enggak, atau uangnya hasil penjualan dinikmati sendiri kan enggak. Tapi dalam sistem kapitalis kan itu terus dijual, uang itu kamu kerja, dibayar tenagamu, hasilnya dinikmati pemilik modal. Dan itu bikin orang terus teralienasi dengan pekerjaannya. Dia asing. Kenapa asing? Ya karena dia sebenarnya nggak mau ini, dia terpaksa melakukan ini. Dengan dirinya dia asing, karena dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Maka kerja yang merupakan esensinya manusia jadi musibah. Itu yang namanya alienasi. Alienasi itu orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Fitrahnya adalah kamu itu berkarya, cipta, rasa, karsa sesuai maumu, dan hasilnya kamu nikmati. Kalau baik kamu bangga, kalau jelek ya kamu kecewa, milikmu sendiri. Tapi dalam Marxisme kamu tidak bisa menikmati, dalam kapitalisme kamu nggak bisa menikmati hasil kerjamu. Orang lain justru yang menikmati. Itu yang bikin teralienasi. Oke. Nah, jadi sistem kapitalis yang berkembang ini mengalienasi. Bahkan coba dilihat, gara-gara kapitalisme itu banyak perempuan yang menurut saya nilainya jatuh. Coba dilihat di desa yang tidak ada sistem kerja pabrik model kapitalis itu, bapak ke sawah, ibu ke sawah misalnya, itu kan enak, sama-sama kerja. Meskipun kalau pulang nanti ibu yang masak, yang masak, tapi kan sama-sama kerja, dinikmati bersama, dianggap dua-duanya berjasa. Coba dilihat di sistem kapitalis, bapak kerja ke kantor, ke pabrik, ke perusahaan, ibu tinggal di rumah. Di rumah ini kerja dia nyapu, ngepel, nyetrika, segala, bahkan mungkin lebih capek dari bapaknya. Cuma ibu yang kerja mati-matian ini dia nggak dapat apa-apa, kan nggak dapat uang, nggak dapat gaji. Justru yang dapat gaji bapak yang kerja di luar. Maka bahasa lainnya, bapak menghasilkan uang dan ibu menghabiskan uang. Iya kan? Dan perempuan terus dianggap jadi konco wingking dengan logika ini. Karena urusannya di belakang, urusan dapur, kasur, sumur, dan seterusnya. Sementara laki-laki di luar rumah merajalela cari uang, dapat uang. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain di kantor itu, cuma nyampe kantor, baca koran, ngerokok-ngerokok, ngobrol, terus pulang marah-marah karena nasinya belum matang. Sementara ibu yang kerja potong-panting karena dia nggak dapat uang, derajatnya jadi berbeda jatuh. Nilai uang jadi luar biasa. Bandingkan dengan masa lalu yang sama-sama ke sawah, sama-sama menikmati panennya, nggak ada hierarki, sama-sama dianggap berjasa dalam keluarga. Tapi di sistem yang baunya kapitalis ini enggak. Jadi negaranya jadi iya, dan ini luar biasa. Dan produk para kapitalis inilah yang nanti merajalela di dunia sosial dan mempengaruhi kesadaranmu. Kamu nggak sadar. Ya kan kapitalis itu kan gitu. Apa yang nggak kapitalis? HP, laptop, teh bagian produsen tehnya kan selalu itu. Jadi meskipun ada yang tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme, tapi ya
Marx sendiri yang merumuskan ini. Dia hidupnya dibantu oleh Engels. Engels itu anaknya pengusaha. Jadi Marx dihidupi oleh hasil kapitalisme juga. Apa? Enggak gampang kamu lepas dari sini. Apa ya? Sprite, Fanta, Coca-Cola itu semua. Saya ngomong Sprite, Fanta ingat teman saya zaman di pondok itu. Waktu pondok ada haul rame-rame, dia tukang adan. Waktunya adan, dia disuruh teman-temannya, sudah kita makan-makan dulu karena kamu yang bagian adan sana ke masjid. Adan, kalau masjid NU kan ada pujian itu. Habis adan pujian. Cuma karena dia khawatir kehabisan itu, pujiannya ngawur. Ya, yang pakai ilah-ilah itu kan wala aqua ala naril jahimi, diganti dia wala aqua Sprite, Fanta, Coca-Cola. Aku tiba-tiba ingat itu. Wah, rame itu. Masa wala aqua Sprite, Fanta, Coca-Cola. Oke. Nah, masjidnya jangan bukan masjid kayak gini, masjid pondok itu kan ada kayak musola kecil itu. Nah, itu jadi waktunya orang makan-makan rame, dia saking jengkelnya pujiannya gitu. Walah, aqua. Oke. Aqua, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Kamu enak waktu minumnya. Kamu pernah nggak membayangkan guru yang kerja bikin aqua, Sprite, ngawasi Sprite dimasukin serut itu mulai pagi sampai malam ngawasi terus. Coba ngawasi, nggak boleh lewat begitu lewat dia bisa dimarahi seragamnya. Pagi sampai malam itu gitu terus. Tidak terbayang olehmu. Luar biasa penderitaannya. Itu yang bikin dia teralinasi, terasik. Cuma katanya Marx, nah ini sampai di titik ini bagi saya pikirannya Marx selesai. Tinggal dikembangkan ilmu Marxisme macam-macam. Cuma menarik melihat ramalannya Marx. Yang ramalan inilah nanti diterjemahkan oleh Lenin, oleh Mao dan kawan-kawan jadi namanya komunisme. Jadi ramalan sejarahnya Marx. Jadi dari kapitalisme menuju masyarakat tanpa kelas. Ini reka-rekannya Marx. Katanya Marx, iyalah di sistem kapitalisme pekerja akan terus menghasilkan barang dan dia makin lama makin kaya. Dan kekayaannya sebenarnya diciptakan tidak dia lakukan sendiri, bukan hasil keringatnya sendiri, tapi keringat para pekerjanya. Abu Rizal Bakri itu kaya luar biasa kan, bukan dia sendiri. Yang punya KFC itu dia tidak ngapa-ngapain, uangnya datang. Bahkan yang pusatnya mungkin cuma jual lisensi, jual nama, ya uangnya datang. Dia tidak ngapa-ngapain banyak. Nah, biasanya kalau sudah kaya terus jadi konglomerat atau melakukan efisiensi. Kalau modalnya banyak kan biasanya mikir pengembangan. Oke lah, selama ini Sprite ini diisiin secara manual satu-satu, tidak efektif, hasilnya dikit. Beli aja mesin pabrik untuk mengisi Sprite. Kenapa dia bisa beli? Karena dia semakin kaya. Kenapa dia semakin kaya? Karena pemodalnya dapat untung dari pekerja. Dan itu yang terjadi. Ambarukmo Plaza itu sehari kira-kira berapa omsetnya kalau kamu tahu? Saya tidak tahu juga. Aku tanya kok. Ya kan? Loh itu semakin lama semakin kaya pasti. Dan dia tidak capek. Yang kerja tanpa para pekerja. Kalau rugi gampang tinggal dipecat. Kalau untung dia berkembang. Jadi maju mundur yang namanya pekerja itu kalah. Maka logikanya pekerja kan kayak tadi. Akhirnya berpengaruh dalam kesadarannya. Pokoknya yang dipikir biaya caranya tidak dipecat, gimana caranya bisa survive. Kan cuma itu aja. Cuma katanya Marx, jangan takut. Meskipun betapapun merajalelanya kapitalisme, kalau dia berkembang jaya terus, pada akhirnya dia akan menghancurkan dirinya sendiri.
Kalau pekerja semakin lama kedudukannya semakin lemah, justru mengancam dirinya sendiri. Kalian, kalau dia untung terus, maka akan melakukan efisiensi, beli mesin baru, pabriknya semakin besar. Akhirnya karena mesinnya banyak, yo buat apa banyak-banyak orang? Pekerjanya dipecati. Pekerjanya dipecati, di PHK. Jangan salah, PHK dia memang kuasa PHK, tapi akan lahir banyak sekali pengangguran. Dan kalau banyak pengangguran, tidak usah dipikir panjang, pasti akan banyak masalah sosial. Dan kalau banyak masalah sosial, jangan harap dia bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Pasti rusak, lama-lama kamu jatuh. 98 contohnya. Kan? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba orang ngamuk semua. Kenapa? Ya banyak orang di PHK, banyak orang nganggur. Orang paling bahaya itu menurut saya bukan orang jahat, tapi orang nganggur. Orang nganggur itu komplit. Jadi dia pikirannya judek, mau maju gak jelas, mundur gak jelas, mau ngapain gak tahu. Oh jangan salah. Makanya Indonesia itu kaya dengan pengangguran. Sebenarnya kita negara yang kuat. Iya, kalau sedang super, jangan macam-macam. Malaysia kalau berani-berani habis. Jangan TNI-nya yang turun, ngapain? Nganggur-nganggur dulu. Iya kan? Oh ini udah nganggur, judek malah diprovokasi. Iya kan? Jadi hati-hati, begitu nggak gampang-gampang. Kayak kemarin buruh nuntut UMR. Loh itu kalau mereka bisa kompak, terus mogok semua, apalagi terus pemerintah memutuskan UMR tinggi, akhirnya perusahaannya marah terus dipecati semua. Iya dia kuasa pecat, tapi jangan salah, begitu banyak pengangguran, masalah sosial akan banyak. Dan kalau masalah sosial akan banyak, tinggal nunggu waktu. Bisnismu gak akan lancar. Dan itu ramalannya mah. Jadi kalau dia untung, jangan salah, akan memproduksi banyak pengangguran. Pokoknya hati-hati kalau dekat orang nganggur ya. Terus itu kalau untung. Kalau dia rugi, biasanya kan alternatifnya kalau dia rugi ya perusahaannya tutup. Atau kalau nggak tutup ya upahnya diturunkan. Ya kan, upah pada pegawainya. Atau kalau nggak bisa juga paling PHK. Baik upah diturunkan atau PHK kan hasilnya sama, pengangguran. Atau kalau upah diturunkan ya paling tidak kan terus daya belinya jatuh. Daya beli masyarakat jatuh. Kalau daya beli masyarakat jatuh, termasuk juga banyak pengangguran, hati-hati, pemodal juga terancam. Jadi ya, bagi yang punya usaha makanya jangan kejem-kejem sama anak buahnya, sama pekerjanya. Karena untung atau rugi pun ada resikonya. Makanya jangan kemelindih. Nah, jadi di yang pertama menghasilkan pengangguran, di yang kedua juga menghasilkan pengangguran sebenarnya. Kalau dia rugi juga di PHK. Dan itu kan yang terjadi 98 kemarin. Begitu dolar naik, rupiah anjlok, perusahaan-perusahaan kolaps, terus PHK besar-besaran. Di mana-mana banyak orang stres karena di PHK. Meledaklah kerusuhan besar-besaran tahun 98. Kalau memang nganggur dari awal mending. Kalau habis kaya raya atau habis hidup bergantung pada kerjaan terus nganggur, itu stresnya double. Iya. Jadi maka itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ramalannya mak, jangan gaya kapitalisme. Kamu untung apa rugi, hasilnya sama. Kalau kamu untung, hasilnya ya
akan ada masalah-masalah sosial yang timbul, dan kalau kamu rugi ya apalagi. Maju apa mundur, kamu akan kalah. Katanya Marx. Ini ramalan ya. Nanti banyak kritik juga terhadap ini, cuma ya enggak sekarang. Saya masih harus cerita banyak sebelum kritik Marx. Oke. Tadi diawali dari pengangguran yang banyak tadi. Begitu banyak pengangguran, begitu banyak orang susah, kalau banyak orang terpinggirkan, akan jadi revolusi. Kayak 98 tadi. Di revolusi itu, ramalannya Marx, kaum proletar, ya, lawannya kaum borjuis. Borjuis itu orang-orang kaya, proletar itu orang-orang ya, pekerja. Saya tidak tahu kamu golongannya borjuis atau proletar. Borjuis itu yang suka beli burjo. Kamu suka beli burjo berarti kamu termasuk golongannya borjuis. Oke. Nah, jadi ketika terjadi revolusi kayak 98 itu, biasanya yang terjadi penjarahan. Penjarahan itu berarti apa? Kelompok pekerja akan mengambil alih aset, mengambil alih sarana-sarana produksi yang sebelumnya dimiliki oleh pemodal. Ini sebenarnya dulu antara lain revolusi yang coba dilakukan oleh apa? Ya kelompoknya Aidit dan kawan-kawan tahun 65. Para petani dipersenjatai, senjata yang isu angkatan perang kelima itu tujuannya sebenarnya ini. Dia bisa mengambil alih sarana produksi dari para pemodal, dari kelompok borjuis. Revolusi. Kayak kamu demo tiap hari kan mesti teriak-teriak revolusi. Meskipun saya kadang-kadang tidak paham revolusi terus mau apa. Revolusi kok demo? Revolusi itu apa ya? Bikin perubahan drastis itu revolusi. Revolusi kalau cuma orasi ya tak ada gunanya. Jadi revolusi ayo tapi tenanan. Jangan cuma ngajak demo, ngapain nanggung. Kalau cuma demo ya namanya bukan revolusi, itu namanya tausiah. Ya karena orasi itu kan bahasa kerennya, bahasa agamanya kan tausiah. Mau ibadah hasanah. Ya, jadi kamu kan tahu sih ya kalau demo itu. Oke. Revolusi besar terjadi, sudah selesai. Aset dipegang oleh kelompok proletar. Maka akan lahir kelas baru, akan lahir fase baru, namanya diktatoriat proletar. Kediktatoran kelompok proletar. Tadi orang-orang melarat, orang-orang pengangguran, orang-orang terpinggirkan yang berontak tadi, yang tidak revolusi tadi, sekarang pegang kekuasaan. Di masa-masa awal, ketika baru pegang kekuasaan, pasti terjadi euforia besar-besaran. Dan itu yang disebut diktatoriat proletar. Saya tidak tahu apa itu mirip dengan anarkisme apa enggak. Jadi kelompok proletar sekarang menguasai, dan dia ngatur-ngatur, dia menekan kelompok borjuis. Biasanya orang itu kalau habis ditekan habis-habisan, begitu dia bisa balasnya juga habis-habisan. Dan itu fase awal. Orang kan senangnya begitu, balas dendam itu kan biasanya lebih dahsyat daripada ketika dulu dia direpresi. Kalau orang sudah ngamuk, kamu dipukul sekali, balasnya bisa puluhan kali. Beda sama Yesus. Kalau Yesus kan kamu dipukul pipi kanan, kasihkan pipi kiri, kan gitu. Kalau Sokrates juga mirip ya. Sokrates itu pernah ditampar orang, terus di pipinya ada bekasnya. Ditanya orang, loh pipimu kenapa? Aku habis dipukul orang. Tidak, kamu balas. Ya ini balasanku. Jadi pipinya yang merah itu dibilang, ya ini balasannya, pipi merah ini. Itu Sokrates. Kalau kamu tidak tahu saya. Kira-kira kalau habis dipukul orang terus balas apa enggak? Kalau saya tergantung yang mukul siapa dulu. Oke. Akan ada fase beberapa lama ketika kelompok proletar ini
menguasai keadaan dengan kediktatornya. Masih chaos. Tapi perlahan namun pasti akan muncul terakhir masyarakat tanpa kelas. Orang mulai sadar, iya ya, kemarin aku ditindas, sekarang kok aku tindas, berarti aku sama aja sama dia. Enggak seharusnya kayak gini, kita kok sama aja kerjasama. Sudah. Kesadaran masyarakat tanpa kelas itu, maka akhirnya muncul kesadaran, oke lah, sekarang tidak boleh ada penguasaan modal oleh individu, oleh orang tertentu yang bisa menghisap orang lain. Sekarang semua, untuk semua. Motonya dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Lahirlah model yang kamu kenal nanti diterjemahkan jadi komunisme. Harta negara milik semuanya, aset-aset produksi milik bersama-sama, semua modal milik bareng-bareng, untuk kepentingan bareng-bareng sesuai kebutuhan masing-masing orang. Dan setiap orang harus bekerja melakukan sesuatu sesuai kemampuannya. Yang pinter ngomong jadilah dosen, jadilah guru. Yang pinter ngajul ya jadilah petani. Cuma hasilnya apanya milik bersama. Itu masyarakat tanpa kelas sudah. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada kategori-kategori. Pokoknya kita hidup bareng-bareng. Nah, itu lahirlah dari kapitalisme jadi masyarakat tanpa kelas. Saya tidak tahu apa ya, mungkin kayak gini, tapi ini ramalannya Marx. Cuma ya seperti teorinya Marx sendiri. Kenapa kok ramalannya Marx ini nggak sukses? Karena hidup itu dialektis. Kalau dialektis, ya tergantung, ada tesis, tergantung antitesisnya apa dulu. Antitesis berbeda, sintesisnya bisa berbeda. Kalau emak kan, karena ini sifatnya ramalan, kan dia meramal nanti tesisnya ini, antitesisnya ini, lahirnya kayak gini. Iya, tapi begitu dirubah, disubstitusi variabelnya, bisa ganti. Nah, terakhir setengah 10 ya, enggak sadar aku. Sudah 1 jam 1/2. Terakhir aja, cuma tak tambahin. Banyak orang bilang bahwa Marx itu ateis. Iya, dia ateis. Cuma yang penting sebenarnya Marx mengkritik agama tidak di level ontologis. Dia mengkritik agama di level ini, sosial, di level ekonomi, di level praksis. Maka katanya Marx, agama itu candu, bikin orang kecanduan. Kecanduan itu kayak ada yang pernah sakau. Jadi apa ya? Agama bikin kamu kayak tadi misalnya kamu kelompok pekerja. Kamu sebenarnya tersiksa luar biasa, teralienasi, sumpek. Tapi kamu nggak berani bangkit. Kenapa? Kamu punya agama. Sudahlah, hidup di dunia ini memang ujian, ya kan? Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Besok di akhirat kita kalah, sekarang tidak apa-apa. Yang penting besok kita menang. Selesai sudah. Agama sering bikin kamu kecanduan kayak gitu. Disuruh belajar, ayo belajar yang rajin biar pintar. Enggak. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Loh, kan itu agama. Apakah aku lulus semester 7 atau lulus semester 14 sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ngapain aku capek-capek? Dan itu yang dibenci oleh Marx sebenarnya, efek kecanduannya. Agama bikin kelompok pekerja yang sengsara tadi tidak bisa bangkit, bikin orang yang direpresi tidak mau melakukan revolusi. Pokoknya ini yang ini. Hidup itu, itu yang dibenci oleh Marx dari agama. Maka terus Marx, kalau agama cuma gitu, tidak usah agama-agamanan lah, kan gitu. Sama kayak Nietzsche. Nietzsche bilang agama itu mentalitas Buddha. Itu tidak, ontologisnya dia nggak ngomong bahwa nggak perlu Allah, nggak perlu. Dia ngomong ternyata banyak orang beragama itu mentalnya kayak Buddha. Dia tidak mau berjuang. Kalau ada apa-apa tinggal berdoa aja, apa susahnya? Sholat hajat, puasa 3 hari 3 malam diwirid.
No, harus begitu. Orang beragama cenderung begitu. Dan itu yang dikritik oleh Marx, dikritik oleh Nietzsche. Jadi keberagamaan yang bikin kamu mabuk. Orang yang punya agama begitu dia kalah biasanya cari dalih agama terhadap kekalahannya. Kalau cuma kayak gitu mending gak punya agama katanya. Begitu kamu kalah bangkit lagi berjuang. Itu yang sangat terkenal sehingga terus dia disebut anti agama. Jadi yang dimaksud anti agama berarti dia anti dengan cara beragama seperti cara kita selama ini. Cara beragama yang membius, menghilangkan kesadaran sosialmu, menghilangkan kesadaran ekonomi, menghilangkan kesadaran terrepresi. Kamu nggak sadar bahwa kamu itu sedang terrepresi, tapi kamu merasa pokoknya ya kayak gini nih hidup yang diridhoi oleh Allah. Ya selesai sudah. Makanya kenapa Islam sampai hari ini nggak bangkit-bangkit? Antara lain karena mentalitas ini. Gitu. Apalagi banyak orang yang suka dengan sufi-sufi ekstrim yang torekot, uzlah, kholwat, itu ya selesai. Bukan salah, tapi momennya nggak pas. Para sufi itu jangan salah loh, anggap Ibnu Arabi itu konglomerat. Ghazali itu kaya raya. Waktu dia mengalami sakit bingung mencari kebenaran itu hartanya banyak. Dia rektor di Nizamul Mulk zaman itu. Dan dia cuma karena dia sufi, orang-orang sufi ini hartanya banyak cuma tidak terikat dengan hartanya. Kalau kita kan biasanya kewali. Yo, karena saya melarat maka saya ikut sufi kan. Jadi nyufinya kepeksa. Kalau uangnya banyak ya enggak Pak. Kalau uangnya banyak emang berfolwat ngapain. Hari kalau nggak punya uang folwat. Kan itu yang mentalitas kita. Dan itu yang bikin Islam susah banget bangkitnya. Kalau pengen segera bangkit, mentalitasnya diganti. Jangan mentalitas cengeng. Allah jangan terus jadi kambing hitam kemalasanmu. Karena selama ini kan gitu. Allah itu selalu jadi kambing hitam kalau ada apa-apa. Allah takdirnya. Allah sudah menentukan. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Susah di dunia tidak apa-apa, yang penting jaya di akhirat. Ditolak pacar tidak apa-apa, yang penting besok dapat bidadari. Tidak punya uang tidak apa-apa, yang penting besok masuk surga. Ya selesai sudah hidupnya. Dan berat, itu yang dihitung oleh Marx. Dan kalau memang kayak gitu pola kita, berarti betul kata-katanya Marx. Agama ternyata bikin kita kecanduan. Orang lagi sako kan gitu. Dia nggak ngerti realitas apa, pokoknya dia merasa enjoy aja, merasa enak aja. Nanti kalau kamu sadar, kamu bangun, jangan-jangan kamu kaget. Dan itulah maaf. Oke, materialisme historis. Semoga sudah dapat gambaran dikit-dikit. Ada yang tanya? Kalau ini Pak, kalau boleh sedikit sok pintar mau ngeritik Mat, saya kira pemikiran materialisme Mat ini membuat kita terlalu simpel memandang orang. Nah begini, berangkat dari dia tadi kan menggebrak teori dialektikanya Hegel gitu kan. Dia berangkat dari satu asumsi yang berlawanan dengan Hegel, sehingga dari situ dia sangat pemikirannya sangat kebendaan sekali. Dan saya pernah baca buku Michael Bastin, dia seorang Marxis, tapi kemudian dia mencoba untuk mendialektikakan pemahaman Marxisme dengan pemahaman waktu itu yang masih merajalela, strukturalisme. Bagi dia, ekonomi adalah basic structure. Dia yang melahirkan segalanya, pemahaman baik tentang agama, bahasa, baik tentang sastra dan sebagainya. Tapi kesalahan Marx menurut dia itu dia justru mematahkan dialektikanya sendiri dengan asumsi kalau ekonomi itu basis struktur, terus agama, budaya, bahasa itu yang di atasnya superstruktur ya Pak. Nah, justru itu akan mematahkan dialektikanya sendiri. Kenapa? Kalau saya boleh mengkritisi
tadi Marx mengkritisi agama di level aksiologisnya, maka secara aksiologis juga banyak sekali yang dikritisi. Dengan pandangannya ini, Marx justru terkesan menjauhkan memutlakkan ekonomi, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat seperti tadi Bapak terangkan Al-Ghazali, Ibnu Arabi itu fenomena. Bagaimana mereka kaya tapi mereka sufi. Kita terkadang berpikir memandang orang sekarang, wah dia kok sufi ya, deloken, kere. Lihat aja dompetnya, dia nggak punya apa-apa. Nah, itu kita terlalu kita cenderung seperti itu dengan pemikiran Marxian itu di tataran epistemnya. Kemudian aksiologisnya, kadang itu nggak teruji sejarah apa yang dipaparkan Marx, baik itu ramalan-ramalannya tadi. Buktinya sekarang banyak negara-negara sosialis yang awalnya sangat mengagung-agungkan Marx seperti Rusia, Cina, ternyata dia diam-diam malah beralih kiblat ke kapitalis. Dan justru yang diperlukan mungkin kalau kembali kepada Marxianisme, yang diperlukan itu adalah reformasi intelektual seperti katanya Gramsci. Bukan karena apa? Monotonnya Marx itu di tataran aksiologis. Dia ketika sudah beranggapan segalanya itu berawal dari benda, dan oleh karena itu dia harus mereformasi total sistem. Dengan dasar kebendaan itu semuanya harus diambil alih, maka langkahnya dia monoton. Sedangkan Gramsci walaupun dia Marxian, dia cenderung lebih intelektual. Bagaimana itu teruji sejarah dengan mungkin hadirnya kayak Aflatun juga. Aflatun di Eropa pada saat itu diawali dengan mungkin gebrakannya Galileo yang mengatakan heliosentris macamnya. Itu kan reformasi intelektual. Ada semacam dialektika antara ide dengan yang kasat mata, yang material, dan material dengan ide saling berdialektis. Si Marx cenderung mematahkan dialektikanya sendiri. Ketika dia sudah melakukan semua kebendaan, maka nggak ada dialektika lagi. Semuanya kembali ke benda. Yang budak akan dibawa, yang kaya pasti menang, yang miskin pasti kalah. Itu cenderung seperti itu, sehingga kita memandang orang pasti seperti itu. Orang begini, nah dia kan kere. Orang begitu, wah dia kaya, dia bisa seperti itu. Padahal seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi itu fenomenal gitu. Dia ada, dia sufi tapi dia kaya. Mungkin menurut Bapak bagaimana? Kritik terhadap Marx banyak ya. Cuma saya tidak akan ngomong satu-satu, banyak. Ada Althusser, ada neo-Marxisme, itu tokohnya banyak. Neo-Marxisme itu menyempurnakan kelemahan-kelemahan teorinya Marx. Cari sendiri, cari di buku-buku kalau kamu tertarik. Cuma melihatnya harus fair. Setiap filsuf dia punya, kayak di hermeneutik kemarin, punya angle sendiri, punya fokus sendiri, punya perspektif sendiri, termasuk punya isi kepala sendiri. Marx sangat wajar ketika dia fokus ke ekonomi kalau dia jadi riwayat hidupnya. Masuk akal. Yang kedua, maka membaca Marx caranya adalah ada gak sih dimensi kehidupan di masyarakat itu yang versi Marx, yang apa-apa perhitungannya serba ekonomi. Sisi kehidupan kita yang mana ya yang kayak gitu? Kalau ada berarti, oh ini tuh yang dilihat Marx itu. Cara membacanya seperti itu. Jadi banyak kritiknya Marx. Jangan khawatir kalau cuma mau kritik, banyak. Saya pernah nulis sendiri. Jadi jangan khawatir. Cuma dengan kritik tidak harus terus berarti Marx tidak usah dipakai. Tidak, banyak sekali ide-ide yang relevan dari Marx. Kalau enggak dia tidak akan hidup sampai hari ini. Terus gitu. Jadi ya termasuk Ghazali. Sufi kok kaya? Ya. Sufi miskin juga ada masalahnya. Orang yang disebut Marx kecanduan agama juga banyak. Gitu. Dan itu yang dilihat Marx. Loh, Marx kok nggak lihat yang lain? Loh, karena memang manusia tidak bisa melihat progresi. Ketika punya satu teori apa aja nggak bisa kamu dari mana-mana enggak. Menurutku ini kayak kamu, oh FPI itu keras deh. Kamu kan nggak bisa, enggak loh. FPI itu kadang-kadang juga kalau ada bencana bantu, tapi kan enggak, pokoknya karena kamu sudah. Nah, sementara bagi yang suka FPI itu bela Islam kok. Dari sisi itu dia melihat. Dan persis Marx juga kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau pengen ngeritik Marx, kalau butuh tak kasih banyak. Cuma tidak mungkin tak sampai di sini. Serius, termasuk Gramsci. Gramsci kan dikenal juga neo-Marxian. Jadi caranya gitu.
Jadi kalau kamu merasa tidak relevan, tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang tinggal kamu cermati aja. Oh, ini gaya maksiat. Karena tiba-tiba ada orang ngomong, alah, apa-apa, paling ya ujung-ujungnya duit. Nah itu kan logika persis seperti yang diramalkan Mak. Bulat kayak apa, tapi ya terakhirnya ya duit. Ada kiai komersial, katanya ikhlasillahi ta'ala, tapi yo kalau diundang pakai tarif. Oh, berarti bener ya Mak itu. Ternyata agama ya ujung-ujungnya uang. Nah, bacanya kayak gini. Jadi bahwa dia lemah, tidak mewakili realitas. Karena apapun yang ada ismenya saya tidak percaya. Kalau kamu tanya saya suka yang apa, idealisme saya tidak percaya. Begitu ada isme, berarti melihat realitas yang kompleks dari satu perspektif yang tunggal. Tidak mungkin menurut saya. Apapun nama ismenya, termasuk pluralisme atau kemarin monisme, begitu ada isme, berarti realitas yang kompleks kamu reduksi jadi persepsi tunggal. Apalagi marxisme. Cuma ini kan cuma tak tunjukin ada versi material yang beda sama mekanis sama materialisme kuno model Demokritos. Jadi tidak apa-apa wis kritikan. Habis-habisan juga tidak apa-apa. Sejak dulu sudah dikritik. Kenapa ya? Emak kok nggak lihat Ghazali yang kaya padahal dia sufi? Ya nggak ada orang kayak gitu. Daripada kamu sufi juga enggak, kaya juga enggak. Misalnya ya, itu orang sufi kok tidak mau dunia, tidak apa-apa. Mending dia tidak mau dunia tapi sufi, daripada kamu dunia tidak punya, sufi juga enggak. Nah kadang-kadang kayak gitu. Jadi realitas kompleks. Jadi jangan takut untuk kritik, bagus, jalan aja terus. Dan indahnya filsafat di situ. Emak juga tidak, emak itu malah justru sering, kan tadi tak bilang, dia mengkritik Marxisme loh. Ada orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang diafiliasikan dengan Marxisme, dan Marx sendiri nggak setuju sama dia. Bahkan dia bilang, kalau Marxisme itu kayak gitu, aku bukan Marxisme kalau gitu. Marx ngomong. Jadi ya santai aja, jangan takut kalau mau kritik. Kritik aja Marx. Banyak kelemahannya. Jangankan yang versi Marx, yang sangat idealis kayak Hegel, itu aja habis gitu. Immanuel Kant yang dewanya abad modern, yang sampai hari ini sebenarnya gayamu mikir sebenarnya Kantianisme, itu pun ya kelemahannya sangat banyak. Tidak ada kalau pikirannya manusia yang nggak lemah itu. Yang saya omongkan pertemuan 1 sampai 14 ada kelemahannya. Jadi materi historis ya masih banyak kelemahannya, nggak cuma yang kamu sebut itu. Tadi beberapa sudah tak singgung, kalau kamu jeli sebenarnya itu kelemahan. Beberapa tak pakai guyonan itu sebenarnya kelemahan dari Marx. Kalau kamu jeli. Cuma ya saya tidak akan ngomong itu daripada kamu tambah bingung. Pokoknya sampai hari ini kamu tangkap aja visinya Marx. Oh ini materialisme historis itu. Yang dari sini terus Lenin, kemudian Mao, kemudian Stalin merumuskan ideologi yang namanya komunisme. Dan orang Cina, orang Rusia, meskipun ambruk sistem komunismenya, tapi masih banyak yang percaya bahwa ambruknya itu bukan karena dia pakai komunisme, tapi ada faktor-faktor lain yang bikin dia ambruk. Mungkin karena peradaban besarnya pakai kapitalisme, maka mereka tidak kuat. Karena untuk bisa bikin sistem yang komunistik itu harus kompak. Karena ini hidup bersama. Kalau sendiri-sendiri tidak akan bisa. Begitu ada tiang-tiang, begitu ada variabel-variabel bersama yang kapitalis, maka otomatis yang komunis nggak akan jalan. Begitu terkontaminasi kapitalisme, komunisme akan macet. Karena ini sistem hidup bareng-bareng. Begitu salah satu egois ya sudah. Nah itu antara lain kelemahannya Marx. Makanya dari namanya aja kan kelihatan. Orang menyebutnya determinisme ekonomi. Ekonomi kok deterministik. Deterministik itu kalau bahasa agamanya Jabariyah. Tidak mungkin. Maka istilah itu aja mungkin semacam kritik terhadap Marx. Masa sistem kok deterministik? Padahal manusia itu kan nggak bisa dipatok, dipastikan, apalagi diramal. Oke, ada lagi. Jangan khawatir, minggu depan kita ketemu dengan tandingannya materialisme, yaitu
idealisme. Saya masih belum bisa ngukur berapa pertemuan saya harus ngomong idealisme, karena panjang sekali idenya dan banyak. Filosof klasik sampai modern itu hampir semuanya idealistik. Baru sejak Marx ini kan terus dikenal orientasi praksis. Ya. Makanya yang dikritik Marx kan bukan kok. Jadi Marx itu sebenarnya kayak ngeritik Plato. Nggak mungkin ide kayak Hegel itu kan dari ide terus ada implikasi praktisnya. Nggak kayak gitu kalau di Marx. Dari realitas kenyataan sehari-hari kemudian baru dikonstitusi ide. Kalau ada orang ide dulu kayak di Hegel, itu pasti tautologis, nggak mengakar. Itu ada sebenarnya di murid Marx. Jadi Marx sangat muridnya Hegel, cuma dia membalik aspek dialektika yang sifatnya metafisik dijadikan dialektika yang sifatnya realistik. Itu aja. Jadi kalau disebut anti juga tidak, dia melanjutkan gurunya. Hegel itu gurunya, dan dilanjutkan dari metafisik jadi realistik. Oke ya, sudah ngantuk kelihatannya. Masih ada yang tanya? Nggak ada? Iyalah, dibikin nggak ada aja lah. Sudah jam 10. Oke, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.